Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala ungkapan puji dan syukur kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan kita Islam sebagai agama dan menjadikan syariat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu, niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 beserta terjemahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah yang menjadi juru bicara untuk menjelaskan akan kehendaknya tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan dunia secara benar dan berfaedah supaya memperoleh kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena itu, segala ucapan dan perbuatan beliau menjadi tauladan amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha serta merayakan hari raya kurban 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Juni 2024 Masehi. Kita bergembira menyambut hari raya kurban dengan mengumandangkan takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bertasbih kepadanya. Tiada yang layak dipuji kecuali hanya Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia pula yang memberi rezeki. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah dikenal pula dengan sebutan Hari Raya Haji karena terkait dengan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin yang dianugerahi kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah di Mekah, pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka berangkat menuju Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Tadi malam mereka mabit atau bermalam di Musdalifah untuk mengambil batu kerikil. Sebelumnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, para jamaah haji wukuf di Arafah. Mereka berdoa memohon ampunannya, semoga berkenan membukakan pintu rahmatnya. Sementara kaum muslimin yang belum memperoleh anugerah Allah untuk menunaikan ibadah haji, disunahkan puasa Arafah yang fadilahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kewajiban haji sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan kepada siapa saja yang mampu agar datang ke Baitul Haram untuk berhaji.
Siapa saja yang mengingkari perintah haji ini, Allah sungguh tidak memerlukan ketaatan semua manusia di dunia ini. Demikian terjemah Ali Imran ayat 97. Dalam pandangan syariat Islam, ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya hanya diwajibkan satu kali seumur hidup bagi yang telah mampu melaksanakannya. Dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari niat, mengenakan pakaian ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah di Mina, tawaf, sa'i, tahallul, dan seluruh rangkaian ibadah haji itu wajib dijalani dengan ikhlas dan benar, semata-mata mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kaum muslimin yang tidak berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji seperti kita hari ini, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Di hari Idul Kurban yang disebut Yaumun Nahr ini, kita mengenang kembali kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu tulus dalam pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu unsur syariat Islam, ibadah kurban merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang artinya, setiap umat para rasul dahulu telah kami tentukan kewajiban menyembelih hewan kurban. Ketika menyembelih hewan kurban itu, mereka menyebut nama Allah sebagai tanda syukur atas rezeki hewan ternak yang telah dikaruniakan kepada mereka. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, kepadanya lah kalian berpasrah diri. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang-orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Berikut beberapa poin utama mengenai hikmah Idul Adha. Yang pertama, Idul Adha adalah hari raya untuk memperingati ketaatan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail alaihissalam untuk disembelih. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Ini menunjukkan betapa besar keikhlasan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim terhadap perintah Allah. Beliau selalu sami'na wa ata'na tanpa syarat apapun. Yang kedua, Idul Adha dikenal juga sebagai hari raya kurban. Umat Islam yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun unta. Daging hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, kepada keluarga ataupun kepada tetangga. Hal ini menekankan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial dalam Islam. Yang ketiga, Idul Adha merupakan pamungkas dari ibadah haji. Setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji kemudian ke Mina untuk melempar jumrah yang merupakan salah satu rukun haji. Ini menandakan puncak kesucian dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang pengorbanan dalam arti luas. Pengorbanan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, serta keinginan pribadi demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan bersama. Hikmah tersebut termaktub dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang artinya, penyembelihan hewan-hewan kurban kami wajibkan kepada kalian sebagai bagian dari ibadah haji. Menyembelih hewan kurban itu banyak manfaatnya bagi kalian.
Sebutlah nama Allah ketika menyembelih hewan-hewan kurban yang gemuk dan bagus itu sebagai tanda keikhlasan kalian. Makanlah sebagian dagingnya, bagikanlah sebagian lainnya kepada orang-orang miskin yang tidak meminta-minta dan kepada orang miskin yang meminta-minta. Begitulah kami tundukkan hewan-hewan itu untuk kalian sembelih, supaya kalian menggunakan nikmat Allah pada jalan yang benar. Kemudian di ayat 37 yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hanyalah niat ikhlas kalian. Begitulah Allah tundukkan hewan kurban itu kepada kalian, agar kalian selalu mengesahkan Allah dengan cara-cara yang diajarkan kepada kalian. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang-orang yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha mengandung nilai-nilai ketaatan, keikhlasan, pengorbanan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Hari raya ini mengajak umat Islam untuk senantiasa merefleksikan makna pengorbanan dalam hidup mereka dan memperkuat ikatan takwa dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Dan yang terpenting, bagaimana kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa besar ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat berkurban menjadi penting dalam kehidupan umat manusia yang sedang dilanda penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan ekonomi. Perasaan senasib sebagai sesama umat manusia menjadi kunci untuk memahami perintah kurban. Kebersamaan, persaudaraan, saling menolong, dan solidaritas sosial adalah ekspresi dari pengorbanan yang sesungguhnya terhadap saudara-saudara kita yang tengah dilanda bencana, serta kaum miskin, kaum lemah, terutama terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara muslim kita di Palestina. Disinilah urgensi Islam sebagai kekuatan pembebas umat manusia yang disebut Mr. Roger Caredy, berarti melakukan peranan positif dan progresif yang membuatnya menjadi faktor revolusioner dan pembebasan. Bebas dari kezaliman, bebas dari ketidakadilan, dan bebas dari penjajahan asing. Komitmen ukhuwah Islamiyah mengajarkan pada kita, umat Islam secara keseluruhan adalah satu kekuatan dan persaudaraan yang harus saling membela. Dalam kaitan ini terdapat hadis Nabi yang maknanya, barang siapa yang tidak peduli dengan masalah yang dihadapi kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golonganku. Kini saudara muslim di Palestina sedang berjihad membebaskan negerinya dari penjajahan kaum kafir Zionis Israel. Lebih dari 9 bulan telah berlalu sejak 7 Oktober 2023. Kondisi saudara kita di Palestina sungguh memprihatinkan dan memilukan. Penjajah Zionis Israel bersama sekutu jahatnya yaitu Amerika telah menghancurkan, telah membakar dan mengganggu semua sarana penghidupan, mata pencaharian, pendidikan, dan pengobatan yang dimiliki saudara-saudara kita di Gaza khususnya. Setiap hari, siang malam, tentara agresor Zionis Israel dengan dukungan sekutunya membumi hanguskan rumah sakit, gedung, masjid, dan rumah-rumah warga sipil Palestina, tempat pengungsian, pejalan kaki. Tidak ada yang tersisa dari pembantaian barbarisme Zionis. Selama bertahun-tahun mereka membunuh anak-anak, kaum perempuan, menindas lansia, membantai tahanan perang, dan lebih biadab lagi, mencegah masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Truk-truk bantuan kemanusiaan dirampas dan dimusnahkan.
Seluruh ujian dan penderitaan yang disebutkan dalam Al-Quran berupa rasa ketakutan, kekurangan buah-buahan, kekurangan air minum, ancaman kelaparan, pembantaian, dibakar hidup-hidup di tenda pengungsian sedang menimpa rakyat Palestina. Sekitar 1,7 juta orang mengungsi dari jalur Gaza menuju wilayah yang tidak ada sejengkal tanah pun yang aman dari serangan senjata agresor Zionis. Tragedi genosida di Palestina telah membuka mata seluruh dunia tentang kebiadaban Zionis Israel yang melebihi iblis, tentang diskriminasi demokrasi, matinya hak asasi manusia, dan omong kosongnya toleransi. Menyaksikan genosida di Rafah telah membuka mata dunia seakan-akan kembalinya perilaku jahiliyah sebelum datangnya Islam terhadap sikap pemimpin negeri-negeri Arab. Hanya peduli dengan kabilahnya masing-masing. Yang dewasa ini dibungkus dengan istilah nasionalisme atau kebangsaan. Rafah adalah satu-satunya kota yang tersisa tempat mengungsi, tapi itu pun sudah diluluh lantakan oleh pesawat pembom Zionis Israel. Salah seorang warga Gaza mengatakan, setelah Rafah tidak lagi aman, maka pengungsian terakhir kami adalah surga, insya Allah. Demikian pernyataan dari warga Gaza ketika Rafah dihancurkan oleh Zionis Israel. Menyaksikan nasib rakyat di negeri para nabi itu digambarkan oleh seorang ulama Palestina dengan heroik mengatakan, ketika menyaksikan apa yang terjadi di Rafah, perbatasan Mesir dan Palestina, seakan tak percaya. Mustahil bagi seseorang yang beriman adanya hari kiamat. Mustahil akan memblokade atau menutup perbatasan terhadap saudara-saudaranya yang hendak menyelamatkan diri dari pembantaian Zionis Israel. Dia akan memerintahkan saudara-saudaranya untuk meninggalkan zona perang yang brutal. Mustahil bagi seorang pemimpin muslim membiarkan saudara muslimnya dizalimi oleh musuh Zionis Israel, padahal dia mampu membelanya dan takut akan hari kiamat. Mustahil akan diam saja melihat saudara-saudara muslim menderita, padahal kalian mampu membantu, tapi kamu tidak melakukan apapun. Kalian justru membantu musuh. Apakah kalian mengira akan tinggal di dunia selamanya? Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan atau tidak dilakukan terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wahai kaum mukmin, hendaklah kalian takut siksa pada hari kiamat saat kalian dikembalikan kepada Allah. Setiap orang akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Setiap orang tidak akan dianiaya sedikit pun dalam mendapatkan balasan amalnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Syekh At-Tarifi mengkritik sikap penguasa negeri-negeri muslim di Timur Tengah khususnya, dan beliau mengatakan Allah akan mengancam, akan menyiksa mereka yang membiarkan orang dizalimi padahal ia mampu menolongnya. Lalu bagaimana kiranya dengan mereka yang justru menolong orang zalim atas orang yang dizalimi? Tembok Rafah yang memisahkan Gaza dengan Mesir tidak lebih tebal dari benteng Konstantinopel yang dijebol Al-Fatih dahulu. Tembok itu menjadikan warga Gaza bak burung dalam sangkar, tapi burung masih dikasih makan. Sementara warga Gaza, bom terus dijatuhkan sehingga tampak nyata bahwa ini pembantaian terbesar sepanjang sejarah manusia. Tembok yang memisahkan muslim Gaza dan muslim Mesir
Sesungguhnya yang kuat bukan tembok dalam pengertian fisik, tetapi tembok nasionalisme. Tembok nasionalisme inilah telah menempatkan derita muslimin Gaza sebagai derita orang lain. Di Indonesia juga hampir sama atau mirip. Saat sebagian muslimin turun ke jalan aksi bela Palestina, ada saja mantra sihir nasionalisme yang diujarkan. Saudara sebangsa, masih banyak yang susah, ngapain ngurus bangsa orang lain? Itulah mantra sihir nasionalisme yang tidak peduli kepada saudaranya. Padahal Rasulullah SAW kala itu ditugaskan untuk merobohkan sentimen kebangsaan, kemudian diganti dengan akal sehat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha luas ilmunya. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ikatan takwa itu lebih mulia daripada ikatan kebangsaan. Itulah ajaran Allah dan Rasulnya. Namun para munafikin lebih memilih ikatan nasionalisme ketimbang ikatan akidah. Penguasa negeri-negeri muslim di sekitarnya menyaksikan segala yang terjadi, tapi demi menjaga kepentingan negerinya masing-masing, mereka membiarkan saudara muslim dibantai. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan mengenyahkan penjajah Zionis wajib didukung oleh umat Islam dan bangsa-bangsa beradab. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dan alinea keempat jelas dan tegas bahwa sikap Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Selain alasan solidaritas muslim, juga karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini akan mampu berkorban baik secara materi, tenaga, pikiran demi kemuliaan Islam, demi kemuliaan umat Islam, sehingga kita nanti di akhirat bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah dengan meluruskan niat, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah berkenan menerima salat Idul Adha dan ibadah kurban yang kita lakukan, serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa izatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakratil maut wa najatun minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.